السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azzani Allah wa iyyakum, jamaah Masjid Jamhuri Aisyah rahimanillah wa iyyakum. Pertama-tama tak lupa kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau bukan karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa dapat berkumpul di masjid yang penuh keberkahan ini dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad beserta keluarga, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan taufik dalam berilmu dan beramal, dan agar senantiasa kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui selama ini. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Jadi pada pertemuan kali ini, amun di posternya tadi luar biasa itu posternya, hukum seputar suami istri aja. Jadi kisahnya kayak ini Pak, sebelumnya ulun berkisah dulu. Ulun di sini menggantikan ustadz yang mungkin berhalangan, yang sudah terjadwal, baru dikabari tadi jam 5 sore. Jam 5 sore tadi dikabari kami begegayaan lawan Syekh Anto. Ulun lancak begegayaan lawan Sidin. Ulun kuya kita membahas suami istri kah? Nah iya sip ya. Harau sakalnya di asinya Pak. Diulahkannya langsung pelayaran tersebar kemana-mana. Nah iya pang aja orang. Bujuran sekalinya membahas suami istri. Persiapannya kita belum ada, murajaahnya belum ada, pengalamannya belum mapan. Jadi kayaknya kita kada kawal lagi membahas nang itu. Akan tetapi ulun akan membahas hal lain. Kita di sini insyaallah akan membahas kedudukan akhlak mulia di dalam Islam. Kedudukan akhlak mulia di dalam Islam. Amun hendak dikait-kaitakan ini berhubungan juga lawan suami istri. Kayak apa bisa tersambung? Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum linisaihim. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya lawan istri-istrinya. Nah, tersambung gak ada? Iya kasih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyarukum linisaihim. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya lawan istrinya, paling baik kelakuannya lawan istrinya. Jadi di sini kita akan membahas kedudukan, keutamaan akhlakul karimah di dalam agama kita, agama Islam. Jadi tadi yang datang ke sini hendak mendengarkan seputar suami istri, ulun mohon maaf kita pending dulu. Mungkin kita tunda karena berbilang kajiannya. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Di antara pintu surga atau di antara amalan yang memberatkan timbangan seorang mukmin, di antara amalan atau pintu-pintu surga yang sangat mudah untuk diraih seorang mukmin dan banyak orang-orang melupakan ini adalah akhlak yang mulia. Kebanyakan dari kita
berpendapat bahwasanya surga itu diraih hanya dengan ibadah-ibadah yang zahir, ibadah-ibadah mahdah, salat, baca Quran, puasa, haji, zakat dan lain sebagainya. Padahal di situ ada pintu lain yang lebih maksimal dalam memasukkan kita ke dalam surga dan lebih mudah penerapannya dalam kehidupan kita, yaitu adalah akhlak yang mulia. Jangan kita mengira ketika kita ingin mendapatkan pahala yang besar itu hanya dengan ibadah-ibadah mahdah atau ibadah-ibadah yang biasa kita kerjakan, mengaji, puasa, salat dan lain sebagainya. Tidak. Ada ibadah lain yang terkadang orang itu kada sadar bahwasanya itu tuh ibadah. Yang terkadang bahwasanya orang-orang tidak sadar bahwasanya perkara yang dia kerjakan ini mendapatkan keridhaan Allah, mendekatkan dia dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berakhlak yang mulia, berinteraksi dengan akhlak yang baik kepada sesama muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah ditanyakan kepada Nabi tentang amalan yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ini paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Selain bertakwa, ada husnul khuluq. Bahkan bisa dikatakan akhlak yang baik ini, bisa dikatakan ini adalah salah satu sebab terkuat untuk memasukkan seseorang ke dalam surga setelah tauhid kepada Allah. Adalah akhlak yang mulia. Di antara sebab yang terkuat untuk memasukkan seseorang ke dalam surga setelah tauhid adalah akhlak yang mulia. Itu makanya ketika seseorang, mungkin kebanyakan kita hanya mendalami ilmu puasanya, ilmu salatnya, ilmu ibadahnya, akan tetapi ilmu tersebut tidak dihiasi dengan akhlak yang baik. Ilmu tersebut tidak dihiasi dengan perangai yang baik, bagaimana dia berinteraksi dengan sesama, masih suka mencaci, masih suka mencela, masih suka menghina, masih suka menggibah, suudzon dan lain sebagainya, maka ini dapat merusak amalannya. Bahkan seakan-akan dia ini sedang merobohkan tangga ke surga yang sedang dia bangun selama ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna su'ul khuluq yufsidul amala kama yufsidul khallal asal." Sesungguhnya akhlak yang buruk dapat merusak amalan sebagaimana cuka itu dapat merusak madu. Cuka itu amun dituang ke madu, itu madunya rusak. Sama seperti ini, hiasan yang selama ini kita kumpulkan, yaitu amalan-amalan kebajikan. Ketika kita tuangkan akhlak yang buruk, kita campuri dengan akhlak yang buruk, ini dapat menggugurkan amalan-amalan kebaikan kita. Cukuplah sebagai pengingat kita hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadukan seorang perempuan. Kata salah seorang sahabat ini, "Ya Rasulullah, inna fulanah taqumul lail wa tasumun nahar wa tatasaddaq bimaliha walakinnaha tu'dhi jaraha bilisaniha." Wahai Rasulullah, ada seorang perempuan, orangnya ini rajin puasa-puasa sunnah, orangnya ini rajin qiyamul lail, biniannya tadi nih, rajin puasa sunnah, rajin qiyamul lail, salat sunnah rajin bersedekah. Amun sudah nang sunnah-sunnahnya ini rajin, nang wajib pasti apalagi Pak? Kan logikanya begitu. Walakinnaha ya Rasulullah, akan tetapi dia tu'dhi jaraha bilisaniha. Akan tetapi perempuan ini suka mengganggu tetangganya dengan lisannya, mencacinya, menggibahnya, menyambatinya, macam-macam tetangga. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang mana padahal orang ini sudah mengumpulkan kebaikan yang sangat banyak dari pahala wajib dan pahala sunnah. Kata Nabi Muhammad SAW, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan sedikit pun baginya. Sesungguhnya orang tersebut termasuk ahlin nar, ahli neraka. Bayangkan, ini pahalanya luar biasa. Akan tetapi dirusak oleh apa tadi? Akhlak yang buruk. Sebaliknya,
Ditanyakan lagi kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, inna fulana tasumu wa tusallil mafrudat. Sesungguhnya ada seorang perempuan, dia tidak salat, dia tidak puasa kecuali hanya yang wajib-wajib saja. Jadi kadada puasa sunnahnya, kadada salat sunnahnya. Dia kerjakan salatnya, dia kerjakan puasanya, hanya yang wajib saja. Wa tatasaddaq biqalili maliha, akan tetapi dia juga bersedekah sedikit. Karena banyak kayak yang pertama tadi. Walakinnaha la tu'dhi jaraha bilisaniha. Akan tetapi orang tadi, perempuan tadi tidak mengganggu tetangganya dengan lisannya. Dia menjaga hak-hak tetangganya. Dia menjaga perbuatannya kepada tetangganya. Kata Nabi Muhammad SAW, hiya min ahlil jannah. Orang tadi termasuk ahli surga. Amalannya kada terlalu banyak, Pak. Justru yang orang amalannya banyak tapi akhlaknya buruk, kata Nabi apa tadi? La khaira fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan baginya, sungguh dia menjadi penghuni neraka. Cukuplah kisah ini sebagai pengingat bagi kita pentingnya akhlak yang mulia dalam Islam. Cukuplah kisah ini sebagai pengingat bagi kita bahwasanya akhlak yang mulia itu sangatlah penting. Tidak hanya amalan-amalan ibadah-ibadah yang biasa kita kerjakan. Seseorang beranggapan bahwasanya dengan qiyamul lail sepanjang hari, dengan puasa sunnah yang banyak dia kerjakan dapat memasukkannya ke dalam surga. Benar, ini memang amalan yang luar biasa. Benar, ini memang amalan yang sangat berat timbangannya. Akan tetapi ada perkara yang menghiasi amalan tersebut yang sepantasnya diiringi dengan amalan tersebut, yaitu akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Karena kalau amalan-amalan seorang hamba tidak dihiasi dengan akhlak yang baik, dapat merusak amalannya tadi, Pak. Sebagian kita kan ada yang kayak itu, Pak. Minta maaf ulun, sebagian kita kadang menyangka itu, ya aku kada peduli sudah nang kayak apakah orang. Aku kada peduli, yang penting aku beribadah lawan Allah. Sekalinya ini dalam jual belinya curang misalnya, interaksinya lawan manusia kasar, tidak, kata-katanya kotor, kata-katanya pedas luar biasa. Yang dia pentingkan hanya ibadah-ibadah yang zahir. Akan tetapi ibadah-ibadah hatinya, interaksinya tidak dia perhatikan. Nah dari sini insyaallah kita akan membahas beberapa keutamaan-keutamaan akhlak mulia di dalam Islam. Kenapa demikian? Karena dari wasilah inilah, dari perantara, ketika kita mengetahui apa yang Allah siapkan, apa yang Nabi janjikan di balik akhlak yang mulia, kita pun akan termotivasi untuk melakukannya. Biasanya kita mau disuruh orang, ikam hakunlah manuakan ini, manuakan itu. Aku dapat apa gerangnya? Kan gitu dulu. Dapat apa gerang aku aja. Nah ini sama. Ketika kita hendak berakhlak yang baik, dapat apa gerang kita? Nah dari sini kita akan mempelajari supaya kita tuh termotivasi. Ketika kita tahu apa manfaat, apa faedah yang balik ke diri kita ketika kita berakhlak mulia kepada sesama muslim, maka kita pun akan bersemangat dalam berakhlak yang baik. Jamaah azani Allah wa iyyakum, di antaranya yang pertama adalah bahwasanya akhlak mulia ini merupakan salah satu sebab diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus salah satunya untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, ini luar biasa. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya tidaklah aku diutus melainkan kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dalam hadis ini seakan-akan Nabi tidak diutus untuk yang lain. Seakan-akan Nabi diutus tidak untuk yang lain, hanya untuk akhlak mulia saja. Padahal tidak demikian. Nabi diutus untuk banyak hal. Untuk agar umat menyembah Allah semata. Dan untuk agar umat menjalankan syariat-syariat Allah. Untuk umatnya berakhlak yang mulia. Salah satunya akhlak yang mulia. Tapi kenapa Nabi sebutkan dalam hadis ini akhlak yang mulia saja? Kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya porsi akhlakul karimah itu sangat besar di dalam Islam. Bagian akhlak yang mulia ini mendapatkan bagian yang serius di dalam agama.
Sampai-sampai dikatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia. Seakan-akan Nabi tidak diutus untuk yang lain. Padahal Nabi diutus untuk banyak hal, akan tetapi akhlak mulia mendapatkan porsi yang besar di dalam agama kita. Ini diantara keutamaan akhlak yang mulia. Salah satu tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam hadis ini juga ada isyarat ketika Nabi mengucapkan liutammim, aku diutus untuk menyempurnakan makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak yang mulia. Dari sini ada isyarat bahwasanya akhlak yang mulia ini sudah ada pada masa jahiliyah dahulu. Karena Nabi diutus ini hanya untuk menyempurnakan, bukan untuk menghidupkan akhlak yang mulia yang tadinya tidak ada. Tidak, tadinya sudah ada, akan tetapi dibikin sempurna oleh Nabi Muhammad SAW. Isyarat bahwasanya di zaman jahiliyah, zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, akhlak mulia sudah ada dan memang benar adanya. Orang-orang Arab zaman jahiliyah memang sudah terkenal dengan beberapa akhlak mulia. Salah satunya adalah kedermawanan. Orang-orang Arab zaman dahulu itu sangat mulia, sangat dermawan. Enteng bener tangannya bisa sumbang tuh enteng. Dan aib bagi orang-orang Arab terdahulu, bakhil, itu aib. Orang nang engken, pelit, medit, itu aib Pak, disambati oleh orang-orang bahari. Semiskin apapun orangnya, ringan tangan. Ini orang Arab dahulu. Itu makanya ketika kita sebutkan keutamaan-keutamaan orang Arab zaman dahulu dalam menyambut tamu itu luar biasa. Ada tamu datang, kadeda muha-muha masam tuh kadeda. Disambut, kenal kada kenal disambut. Kenal kada kenal disambut. Bahkan ada yang rela seseorang miskin, Hatim At-Tai, bisa dikatakan dia hanya memiliki segerombolan domba, seekor dua ekor domba. Ketika ada tamu yang datang, karena dahulu tuh orang-orang Arab itu berbangga dalam menyambut tamu, Pak. Kenapa demikian? Cuaca panas, perjalanan itu panjang ke sana kemari, ini antara hidup dan mati. Ketika sudah kehabisan perbekalan, tidak ada solusi lain kecuali bertamu lawan orang. Maka seseorang tadi ketika didatangi tamu, biar tidak bisi apa-apa, wani menyembelih kambing ampuninya seorang, menyembelih onta ampuninya seorang, yang padahal ini dia gunakan untuk kendaraannya, kadang dia gunakan untuk berperang. Ini salah satu sikap akhlak yang mulia yang dimiliki oleh orang-orang Arab terdahulu. Dan orang-orang Arab terdahulu sebelum diutusnya Nabi pantang mengingkari janji. Kada dia mengingkari janji, aib. Lawan janji itu diikuti. Bagaimana perkataannya itu diikuti. Berjanji jam 10, datang jam 10. Kalau kita kada Pak biasanya berjanji jam 10, datang setengah 11. Ini sudah lumrah ban abang sudah. Mudah-mudahan kita dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, isyarat bahwasanya di zaman dahulu itu sudah ada akhlak yang mulia. Itu makanya kata Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, salah satu sebab kenapa Allah menyebutkan khamar itu ada manfaatnya. Karena pada awal pentahriman khamar, pada awal dilarangnya khamar itu kada langsung diharamkan khamar. Ada fase-fase. Fase yang pertama itu dilarang. Maksudnya dihimbau orang-orang untuk menghindari khamar, tidak langsung diharamkan. Dari sini turun ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Ya Muhammad, mereka bertanya tentangmu tentang khamar dan judi. Qul fihima itsmun kabir. Katakan di dalam khamar dan judi itu ada dosa yang besar, wa manafi'u linnas, dan ada manfaat-manfaat bagi manusia. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, akan tetapi dosanya itu lebih ganal daripada manfaatnya. Ketika Allah sebutkan ada manfaat dari khamar dan judi, kira-kira apa manfaatnya, Pak? Pernahlah kita terpikir manfaat dari khamar dan judi?
Kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, dahulu orang-orang jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka menggunakan khamar dan judi ini sebagai media untuk membantu mereka memberi orang fakir miskin. Kayak apa caranya? Ketika mereka minum khamar, ketika mereka mabuk minum minuman keras, mereka itu lebih mudah untuk mengeluarkan harta, lebih mudah untuk mengeluarkan duit, ringan tangannya. Karena biasanya amun kita itu pisit, malah amun sadar tuh pisit lawan duit. Amun orang sadar tuh pisit lawan duit. Cuma amun dibantu khamar ketika mabuk, orang-orang ini ringan. Ringannya untuk apa? Untuk berbagi duit. Ini orang-orang zaman dahulu. Ketika mereka menang dalam perjudian, duitnya gasan apa? Gasan memakani orang-orang miskin. Ini bukan seberataannya gasan memakan orang, sebagiannya dipakai, sebagiannya wallahu alam gasan apa lagi. Akan tetapi ada sisi manfaat di situ. Makanya Allah sebutkan wa itsmuhuma akbar min naf'ihima. Dosanya lebih ganal daripada manfaatnya. Manfaatnya apa? Ya itu tadi. Membantu mereka untuk bersedekah, membantu mereka untuk membantu orang lain dan lain sebagainya. Ini jamaah azanillahu wa iyyakum. Kemudian di antara keutamaan akhlak yang mulia, sebagaimana tadi yang sudah disinggung sebelumnya, bahwasanya akhlak mulia adalah salah satu faktor terbanyak yang memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ketika tadi Nabi Muhammad SAW ditanya perkara apa, amalan apa yang paling banyak mengantarkan seseorang ke dalam surga, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Itu makanya luar biasa. Bahkan juga Pak, bisa dikatakan akhlak yang baik ini menandingi pahalanya, menandingi amalan-amalan sunnah. Akhlak yang baik pahalanya menandingi amalan-amalan sunnah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inna husnul khuluq la yudriku darajatus shaimil qa'im. Sesungguhnya akhlak yang baik sungguh dapat mencapai derajat orang yang as-shaim al-qa'im, orang yang berpuasa, orang yang qiyamul lail. Orang yang kada kawa puasa sunnah, kada kawa qiyamul lail, cukup akhlak yang baik dapat pahalanya gitu. Kenapa? Luar biasanya akhlak yang baik ini dalam agama Islam. Dalilnya lain apa? Tadi hadis perempuan tadi yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, akhlaknya tidak baik. Meskipun amalan-amalan sunnahnya banyak, akan tetapi akhlaknya tidak baik. Tidak ada kebaikan, ujar Nabi. Inya ahli neraka. Dari sini kita simpulkan bahwasanya akhlak yang baik itu dapat menandingi pahala amalan-amalan sunnah. Bagi kita misalnya nang asa ngalih puasa sunnahnya, asa ngalih qiyamul lailnya, asa ngalih salat duhanya, misalnya, akhlak kita perbaiki, akhlak kita bagusi. Apa kita interaksi lawan orang? Bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain? Dari sinilah kita mendapatkan pahala amalan-amalan sunnah tersebut. Jangan sudah kita kada kawa beramal dengan amal-amalan sunnah, akhlak kada baik pulang, apa yang kita dapatkan? Rugi kita. Kalau kada kawa meimbangi dari sisi sini, beratkan dari sisi yang lain. Kalau kita kada kawa memperbanyak amalan sunnah, akhlak yang baik kita beratkan. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Kemudian di antara perkara atau keutamaan akhlak mulia dalam agama kita, bahwasanya akhlak yang baik merupakan barometer keimanan seorang hamba. Akhlak yang baik merupakan barometer keimanan seorang hamba. Setinggi apapun ilmu seseorang, sebanyak apapun ibadah seseorang, kalau akhlaknya itu kada baik, imannya pasti ada masalah. Siapa yang mengucapkan demikian? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setinggi apapun ilmu kita, sepanjang apapun gelar kita, salawas apapun kita berdiam diri di masjid, misalnya saking banyaknya ibadahnya, lamun akhlaknya kada baik, imannya itu bermasalah.
Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Namun kita balik kira-kira kayak apa ya? Mukmin yang buruk akhlaknya berarti buruk juga imannya. Kan kayak itu, Pak. Itu makanya kita melihat keimanan seseorang itu bukan kita lihat dari banyaknya ibadah, lihat interaksinya dengan orang lain seperti apa. Lihat akhlaknya. Bagaimana perilakunya? Lihat tutur katanya. Apakah dia berakhlak mulia atau tidak? Karena dari sinilah barometer keimanan seorang hamba. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering mengaitkan manusia terbaik itu pasti kaitannya ada hubungannya dengan akhlak yang mulia. Ketika Nabi sebutkan sebaik-baiknya manusia adalah yang demikian. Itu pasti setelahnya itu ada hubungannya dengan akhlak yang mulia. Kata Nabi Muhammad SAW sebagaimana tadi, khairukum linisaihi. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik lawan bininya. Akhlak. Khairul ashab khairukum li sahibihi. Sebaik-baiknya sahabat di sisi Allah adalah sahabat yang paling baik dengan sahabatnya. Akhlak. Khairul jari indallah khairukum li jarihi. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah yang paling baik dengan tetangganya. Akhlak lagi, Pak. Khairukum dzul qalbil mahmum wal lisanis shadiq. Sebaik-baik orang di antara kalian yang memiliki hati yang lembut dan lisan yang jujur. Akhlak lagi, Pak. Khairun nas khairuhum qada'a. Sebaik-baiknya seseorang di antara kalian adalah yang paling baik dalam pelunasan hutang. Akhlak lagi, Pak. Dari sini kita bisa melihat bagaimana akhlak seseorang. Misalnya ambil contoh dari pelunasan hutang misalnya. Ada orang berhutang lawan kita, ketika ditagih itu kelihatan akhlak sesungguhnya, Pak. Orang yang berhutang lawan kita, ketika kita tagih misalnya, atau ketika kita tagih kita biarkan aja kah? Nang bepadah misalnya berbayar jam hari sekian bulan sekian, didiamakan itu betarus tuh, bisa hilang sama sekali. Dari sini kelihatan akhlak seseorang. Dari sini kelihatan akhlak seseorang. Bahkan bisa jadi inya lebih seram daripada nang menghutangi. Seakan-akan nang menghutangi ini nang berhutang lawan inya. Ada kan nang kayak itu? Ada, Pak. Banyak benar. Banyak. Itu makanya Nabi Muhammad SAW sering berdoa berlindung dari hutang. Kata Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia akhlaknya, berlindung lawan hutang. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan dari hutang. Ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, kenapa engkau sering berdoa dengan doa demikian? Kata Nabi Muhammad SAW, innar rajula idza gharima haddatha fakadzdzab wa wa'ada fa akhlaf. Sesungguhnya seseorang apabila berhutang, inya itu biasanya berpandir tapi berdusta, dan inya itu biasanya berjanji tapi mengingkari. Siapa yang menyambat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya sebisa mungkin kita berlindung dari hutang. Jangan kita bagagampangan lawan hutang ini, jangan, Pak. Karena sebagian kita melihat orang ini pina gampang berhutang, gampang dihutangi, lalu racap aja berhutang. Oh, nyaman aja orangnya. Jangan. Sebisa mungkin kita berhindar dari hutang. Meskipun berhutang ini halal. Akan tetapi kata Nabi, seseorang apabila berhutang, biasanya amun inya berpandar tu inya berdusta. Apabila inya berjanji, inya ingkar. Dan ini terjadi. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Kemudian selanjutnya di antara keutamaan akhlak yang mulia di dalam agama kita, bahwasanya semakin mulia akhlak seorang mukmin, semakin mulia akhlak seorang hamba,
dia semakin dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin mulia akhlak seorang hamba, semakin pula Nabi Muhammad SAW mencintainya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Inna ahabbakum ilayya ahasinukum akhlaqa, al-muwatta'una aknafan, alladzina ya'lafuna wa yu'lafun." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW adalah yang paling baik akhlaknya. Nabi sebutkan ciri-ciri orang yang baik akhlak itu kayak apa? Al-muwatta'una aknafan, kata Nabi, yaitu orang yang membentangkan tangannya. Amun dibintai bantuan, ahlan wa sahlan. Didatangi, ahlan wa sahlan. Di hendak ada orang berhutang, ahlan wa sahlan. Selalu membentangkan tangan, kepribadiannya bagus. Alladzina ya'lafuna wa yu'lafun, yaitu orang yang pandai bergaul dan mudah digauli. Orang yang masuk supel bergaul lawan orang lain, dan orang lain pun nyaman bergaul lawan inya. Ini diantara tanda-tanda orang yang baik akhlaknya. Di antara tanda-tanda orang yang baik akhlaknya, al-muwatta'una aknafan, yang selalu membentangkan tangannya apabila ada saudaranya yang memerlukan, apabila ada saudaranya yang ingin meminta bantuan kepadanya, apabila ada saudaranya yang ingin meminta pertolongan, lagi terkena musibah dan lain sebagainya. Ini adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah bergaul. Orang mudah bergaul, kita bisa melihat orang itu akhlaknya baik apa kada, Pak. Biasanya dari mudahnya pergaulan inya. Dibawa ke sini masuk, bawa ke sini masuk, nyaman, mudah membawa diri. Kenapa orang-orang nyaman bergaulan inya? Di antara sebabnya tadi akhlak yang baik. Inya tawadu, kada sombong, kada angkuh, baik hati. Lalu orang-orang tuh nyaman. Orang nang kayak ini, orang yang paling dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum." Orang mukmin, orang yang beriman, yang berbaur dengan orang lain dan bersabar atas gangguan mereka, itu lebih baik daripada orang mukmin yang tidak berbaur dengan orang lain dan tidak sabar terhadap gangguan mereka. Dari sini kita dapat salah satu konsekuensi bergaul itu pasti ada gangguan. Pasti ada gangguan. Dan orang yang bersabar terhadap gangguan tadi, inilah orang yang terbaik dan lebih baik daripada yang tidak berbaur. Akan tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, apabila kita melihat dalam bercampurnya kita dengan orang-orang tadi dapat menimbulkan madarat dan mafsadat pada diri kita, maka menyendiri pada kondisi seperti ini lebih baik. Akan tetapi ketika kita melihat kadada madarat, kadada mafsadat, kadada kerusakan, kadada bahaya ketika kita berbaur dengan orang tersebut, maka berbaur di sini lebih baik. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kedatangannya itu tidak diharapkan, Pak. Kita ini hendak ini menjadi orang-orang yang kedatangannya selalu diharapkan. Amun kita kadada dicari orang, mana si fulan nilah asal lawas kada bertamu. Kita hendak nang kayak ini. Orang-orang itu selalu merindukan kita. Apabila kita tidak ada, kita dicari. Ini orang, amun ada orang nang kayak ini berarti akhlaknya luar biasa. Jangan sampai kita malah sebaliknya. Ketika kita datang malah merusak acara. Biasa ada gitu, kita lagi berkumpul malah ada seseorang datang, nah kamu datang nang ini aja. Bah, bagusnya sudah kada aja. Ada orang gitu? Ada, Pak. Dan ini seburuk-buruknya kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, "Inna syarran nasi manzilatan 'inda Allah yaumal qiyamah man tarakahun nas ittiqa'a fuhshihi." Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya orang atau manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah dia yang ditinggalkan oleh orang lain karena takut keburukannya.
takut keburukannya. Amun si fulan datang karena bah nih memenderakan orang lain nih kan aja. Bah neng ini datang nih menyambati orang aja. Bah ini datang nih panderannya kada nyaman lalu didengar aja. Padas bana muntungnya nih. Ini seburuk-buruknya kedudukannya nanti di sisi Allah pada hari kiamat. Kita ingin menjadi orang yang dinantikan orang lain, Pak. Ini yang biasa harus kita upayakan. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW dalam hadis Uqbah bin Amir, pernah seseorang ada datang kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya sekali bertemu Nabi Muhammad SAW. Melihat Nabi Muhammad SAW berhadapan lawan Nabi Muhammad SAW, menggatarinya, gugup. Karena biasanya hanya mendengar-dengar nama Nabi. Ketika berhadapan, menggatar. Nabi Muhammad SAW menenangkannya dengan akhlak yang baik. Akhlak yang luar biasa. Ya rajul hawwin ala nafsik. Wahai fulan, tenangkan dirimu. Inni lastu bimalik. Sesungguhnya aku ini lain raja. Innama ana ibnu imra'atin ta'kulul qadid. Sesungguhnya aku ini anak dari seorang perempuan yang makan daging-daging kering. Artinya makanan kita ini sama. Aku ini lain raja. Amun bahasa kita santai aja ikam. Kita sama-sama makan nasi. Siapa yang mengucapkan? Nabi Muhammad SAW. Kedudukannya Amirul Mukminin, pemimpinnya kaum Islam, kaum muslimin, orang yang paling baik akhlaknya. Ketika Nabi Muhammad SAW mengucapkan demikian, langsung santai, keadaan tenang. Nah, kita ingin tuh menjadi seperti ini, Pak. Yang orang-orang yang gampang berbaur dengan orang lain, bukan malah menyusahkan orang lain dalam pergaulannya. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Banyak sebenarnya keutamaan akhlak yang baik. Akan tetapi untuk mempersingkat waktu, ulun langsung meloncati banyak keutamaan akhlak yang baik. Di antaranya akhlak yang baik adalah pemberat timbangan nanti pada saat di mizan. Di antaranya adalah kita dapat meliputi hati manusia itu dengan akhlak yang baik, bukan hanya dengan harta. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang itu. Bahkan ada hadis yang menyebutkan bahwasanya akhlak yang baik ini dapat memperpanjang umur. Pernah lepian terpikirkan dengan akhlak mulia ini dapat memperpanjang umur kita. Kata Nabi Muhammad SAW, inna silatul rahim wa husnul khuluq wa husnul jiwar yu'ammirani diyar wa yazidani fil a'mar. Sesungguhnya silatul rahim dan akhlak yang baik ini dapat memakmurkan rumah tangga dan dapat menambah umur kita dengan akhlak yang baik. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Ketika kita mengetahui fadilat atau keutamaan akhlak yang baik, perlu kita ketahui bahwasanya akhlak itu ada dua macam. Akhlak itu ada dua macam. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, innallaha qasama baina akhlaqikum kama qasama baina arzaqikum. Sesungguhnya Allah itu membagi akhlak di antara kalian sebagaimana Allah membagi rezeki. Ada yang dapat akhlaknya ke ini, ada yang dapat akhlaknya ke ini, sama kayak rezeki. Ada yang rezekinya sedikit, ada yang rezekinya banyak. Itu makanya sebagaimana kita berusaha mencari rezeki yang baik, harusnya kita pun berusaha mencari akhlak yang baik. Akhlak, kata para ulama, ada dua bentuk. Yang pertama ada jibilli, akhlak jibilli, yaitu watak asli manusia. Watak asli manusia. Yang kedua ada yang muktasab, yang diusahakan. Ini tadinya orang ini kada berisi akhlak itu, akan tetapi dia berusaha, dia bisa mendapatkan akhlak tersebut pada dirinya. Adapun dalil tentang adanya watak asli manusia atau akhlak jibilli ini, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW berkata kepada Ashaj bin Abdul Qais radhiyallahu anhu. Kata Nabi Muhammad SAW, ya Ashaj, inna fika khislataini yuhibbuhum Allah wa rasuluh. Sesungguhnya engkau wahai Ashaj memiliki dua perangai, dua akhlak yang disukai, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Al-hilmu wal-anat, yaitu akhlak al-hilm, kebijaksanaan, dan al-anah, ketenangan, kada gerasak-gerusuk, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Ini diantara akhlak yang baik. Kata sahabat ini, ya Rasulullah,
am jabalani Allahu alaihima am takhallaqtu bihima. Wahai Rasulullah, apakah dua akhlak ini memang watak asli yang Allah berikan kepadaku, atau ini adalah watak yang aku usahakan agar aku mendapatkannya? Kata Nabi Muhammad SAW, bal jabalakallahu alaihima. Akan tetapi Allah lah yang menjadikan dua perangai tersebut sebagai watak aslimu pada dirimu. Kata Ashaj, alhamdulillah alladzi jabalani ala khuluqaini yuhibbuhum Allah wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan pada diriku dua akhlak yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, jadi memang ada akhlak itu yang sudah menjadi watak asli manusia. Memang kalau sudah wataknya perangutan tuh ya perangutan, Pak, biasanya. Ada kita kadang menemui orang itu ngalih banget senyum. Kita tawai kadang mau tertawa. Kita belelocok kadang mau tertawa, merangut tuh bang. Wah, luar biasa ini aja. Itu memang wataknya demikian. Bisa diubah, bisa. Ada orang yang wataknya pemarah, sedikit-sedikit mahamuk, sedikit-sedikit meranjing. Ada juga, bisa diubah, bisa. Akhlak yang kedua, kata para ulama, yang muktasab, yang diusahakan. Yang tadinya dia memiliki sifat pemarah, perangutan, bisa diubah jadi lembut, jadi haur tertawa, haur senyum. Itu makanya ujar Nabi Muhammad SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan engkau menghina dari kebaikan sekecil apapun, walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Meskipun ketika engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri tertawa. Ini kebaikan, ini ibadah. Jangan dikira pian ketika tak kurehing lawan kawan pian. Ini kan dapat pahala, Pak. Cuma jangan banyak juga kurehingnya. Bahaya juga karena ketika kita senyum dengan teman kita, dengan saudara kita, ini ma'ruf kata Nabi, suatu kebajikan yang dicatat amalannya oleh malaikat. Akhlak yang muktasab, ketika kita tidak memiliki akhlak tersebut, akan tetapi diusahakan, bisa apa tidak? Bisa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu." Aku menjamin sebuah rumah di atas surga bagi siapa saja yang memperbaiki akhlaknya. Ujar Nabi Muhammad SAW dalam hadis lain, man sabara yusabbiruhullah, man tasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha sabar, berusaha memiliki sifat sabar, Allah akan menolongnya dalam kesabaran. Ini motivasi bagi kita untuk memperbaiki akhlak. Kalau kita percaya dengan omongan, aku nih kayak ini pang sudah orangnya kada kau lagi diubah-ubah, ini bohong. Ini kebohongan. Untuk apa motivasi ini datang dari Nabi Muhammad SAW kalau watak kita ini kada kawa diubah? Untuk apa Nabi memotivasi dengan rumah setinggi-tingginya di atas surga bagi yang memperbaiki akhlaknya? Untuk apa? Kalau akhlak ini kada kawa diubah. Tapi perlu memang mujahadah, perlu berusaha, perlu ujian untuk melaluinya. Akan tetapi bisa. Jangan kita katakan aku nih kada kau lagi sudah aja. Kayak ini pang sudah aku nih wataknya. Terima kada. Wah. Itu habis kisahnya nih. Hatam sudah kitabnya meneng kayak itu. Tidak, Pak, ini salah. Ini sebuah kebohongan yang sudah menyebar di masyarakat. Seseorang sangat bisa merubah akhlaknya, akan tetapi perlu mujahadatun nafs. Perlu berusaha untuk merubahnya. Karena Nabi Muhammad SAW memotivasi kita untuk berakhlak yang mulia. Kalau saja keutamaan akhlak mulia ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang wataknya baik saja, adil apa tidak apa kira-kira? Tidak. Orang yang wataknya buruk pun mendapatkan keutamaan demikian kalau dia bisa merubahnya. Ngalih kah? Ngalih memang. Nang biasa kada kawa tertawa, dipaksa tertawa, ngalih. Akan tetapi dirinya yang membiasakan. Bagaimana cara-caranya merubah akhlak? Banyak kiat-kiat kita untuk merubah akhlak ini.
Di antaranya yang pertama adalah dengan niat yang tulus. Ketika kita ingin merubah perangai kita, ingin merubah watak kita dari yang buruk menjadi yang baik, ini perlu niat yang tulus lillahi ta'ala, bukan karena manusia, bukan karena orang lain, akan tetapi semata-mata memang dia ingin berubah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua di antara kiatnya untuk merubah akhlak, dengan mempelajari akhlak-akhlak yang baik, dengan belajar hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana keutamaan akhlak-akhlak yang baik. Ketika kita berakhlak demikian, apa keutamaannya? Ketika kita berakhlak demikian, apa fadilatnya? Dengan itu kita tahu, oh nangka inikah sekalinya senyum itu ibadah lah ya. Sekalinya senyum ini kita dicatatlah pahalanya lah ya. Tadinya kita kada tahu. Ketika kita belajar kita jadi tahu. Di antaranya juga kita mempelajari akhlak-akhlak yang buruk. Bagaimana akhlak yang buruk itu sehingga kita bisa antisipasi, kita bisa menghindarinya. Yang tadinya kita tahu, misalnya sambil bergegayaan, berdusta, misalnya mau ada apa-apa bergaya aja, berdusta ada apa-apa aja, kita kada tahu. Padahal ini adalah suatu kemungkaran. Kata Nabi Muhammad SAW, ana za'imun fi baitin fi wasatil jannah. Aku menjamin rumah di tengah-tengah surga. Liman tarakal kadhib wa in kana mazihan. Bagi siapa yang meninggalkan dusta meskipun dia bercanda. Yang tadinya bergegayaan berdusta karena mengira dalam bergaya ini kada apa-apa berdusta karena kada tahu. Akhirnya dia tinggalkan karena dia tahu dalil-dalilnya, hadis-hadisnya, motivasi dan ancaman dari Nabi Muhammad SAW dalam melakukan akhlak-akhlak yang buruk. Ini diantara cara-cara merubah watak, merubah perangai. Kemudian yang terakhir adalah berusaha mengaplikasikannya dalam diri kita. Ketika kita belajar akhlak yang baik, langsung terapkan. Kita belajar akhlak yang mulia, langsung terapkan, langsung ajarkan kepada keluarga kita. Mulai dari diri kita sendiri dulu. Diri kita sendiri kita mulai terlebih dahulu. Ketika kita mulai dari diri kita, kita pun terpacu untuk mengajak orang lain. Terpacu untuk membawai keluarga kita, kerabat kita, istri-istri kita. Yang biasanya misalnya istrinya laki datang ke dalam rumah rangut-rangut, tahu sudah kebaikannya, akhlak yang baik, wah senyum terus, meskipun gak ada diberi duit senyum juga. Misalnya lakinya juga kayak itu juga, lawan istrinya luar biasa baik. Ketika tahu motivasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbaik terus, nah royal lawan nang bini misalnya. Kalau berhitung lagi mau luar biasa. Karena tahu keutamaan akhlak-akhlak mulia. Nah dari sini ketika kita mempraktekkan, maka itu pun akan mudah terpantri pada diri kita, terpantri pada kehidupan kita. Ini jamaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum, yang dapat ulun sampaikan sedikit banyaknya, semoga ada manfaatnya bagi diri ulun pribadi dan bagi kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.